warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan tafsir oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Setelah pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tafsir surah Al-Alaq, maka di pertemuan pagi hari ini kita melanjutkan surat berikutnya, yaitu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar merupakan surah Madaniyah, yaitu yang diturunkan setelah hijrahnya Nabi SAW. Al-Qadar itu maknanya ada dua. Yang pertama, Al-Qadar maknanya adalah asyaraf, yaitu kemuliaan. Sebagaimana orang-orang Arab ketika mensifati kemuliaan itu dengan kata-kata qadar. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab bahwasanya kata orang-orang Arab, alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idza qila inna sayfa amda minal asa. Tidakkah kau tahu bahwa pedang itu akan berkurang qadruhu, akan berkurang kemuliaannya, akan hilang pamornya, akan hilang kedudukannya. Kapan pedang itu akan hilang pamornya? Ketika dikatakan bahwa sesungguhnya pedang ini lebih tajam daripada tongkat. Ya, kalau dikatakan bahwa pedang ini lebih tajam daripada tongkat, maka kemuliaan pedang itu jadi hilang, karena dibandingkan dengan hal yang lebih rendah, yaitu tongkat. Ya, kalau dikatakan pedang ini lebih tajam daripada silet, lebih tajam daripada pisau, ini baru. Tapi kalau dibandingkan dengan sesuatu yang lebih rendah, ini semakin menurunkan kualitasnya. Seperti kalau misalnya kita, ada orang mengatakan, sampean ini lebih pintar dari anak saya yang masih playgroup. Ya, lebih pintar daripada anak saya yang masih TK. Nah, ini semakin mulia atau semakin rendah? Semakin rendah, meskipun dikatakan lebih pintar. Tapi ini Al-Qadar. Kemudian Al-Qadar di sini juga maknanya adalah lebih khusus lagi, yaitu Lailatul Qadar, yang insya Allah akan kita bahas tentang Lailatul Qadar ini. Baik, langsung saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam Al-Qadar. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, inna anzalnahu, ad-dhamir huna ya'udu ila Allah azza wa jalla. Walha fi qawlihi anzalnahu ya'udu ilal Qur'an. Ada dua dhamir kata ganti di sini.
Yang pertama nahnu, yaitu inna anzalna. Sesungguhnya kami menurunkan. Kami itu maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hu anzalnahu, hu di sini adalah Al-Qur'an. Ya, hu di sini adalah Al-Qur'an. yakni kami menurunkannya. Nya di sini adalah Al-Qur'an. Wa dzakarallahu ta'ala nafsahu bil 'azamah inna anzalnahu. Di sini Allah menggunakan kata ganti kami, nahnu, tidak menunjukkan bahwa Allah itu lebih dari satu. Tapi kami di sini Allah menyebut dirinya dengan kami, nahnu, itu untuk pengagungan, dalam rangka pengagungan. Itu seperti kalau misalnya saya ngomong kepada seseorang dengan kata-kata antum. Padahal yang saya ajak ngomong berapa orangnya? Satu. Nah, antum artinya kalian. Yang saya ajak ngomong cuma satu orang. Nah, ini untuk pengagungan. Seperti juga ucapan Nabi SAW ketika beliau setelah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beliau pulang ke rumahnya. Apa yang beliau ucapkan kepada Khadijah? Selimuti aku, selimuti aku. Bahasa Arabnya apa? Zammiluni, zammiluni. Zammiluni itu kata ganti orang ketiga, yaitu untuk kalian. Padahal yang diajak ngomong cuma siapa? Khadijah. Mestinya kalau dalam bahasa Arab apa? Bukan zammiluni, zammilini, ya. Tapi Nabi SAW mengatakan zammiluni. Padahal yang diajak omong adalah Khadijah. Ini untuk dalam rangka pengagungan. Maka Allah menyebutkan dirinya dengan inna, kami. Itu yang pertama karena pengagungan. Dan yang kedua yang pernah kita jelaskan yaitu karena sesuatu yang sedang dibicarakan di situ memang Allah yang melakukannya. Allah sebagai fa'il, pelakunya. Tapi perealisasiannya Allah melibatkan sebagian makhluknya. Dalam perealisasiannya Allah melibatkan sebagian makhluknya. Maka Allah menggunakan kami. Seperti misalnya dalam ayat ini, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Memang Allah yang menurunkan Al-Quran, tapi prosesnya Allah libatkan siapa? Jibril alaihi salam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga Al-Quran. Benar, Allah yang menjaga Al-Quran. Tapi realisasinya Allah libatkan sebagian makhluknya. Ya, Allah libatkan para penghafal-penghafal Al-Quran. Itu untuk merealisasikan penjagaan terhadap Al-Quran. Allah libatkan para ulama yang juga bertugas untuk menjaga Al-Quran dari penyimpangan-penyimpangan, dari tahrif. Nabi SAW mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Ilmu agama ini akan senantiasa dibawa dari setiap generasi oleh orang-orang yang adil, orang-orang yang kredibel, yaitu para ulama. Yang tugas mereka adalah yanfuna anhu tahrifal ghalin, meniadakan tahrif, penyelewengan orang-orang yang hulu, wantihalal mubtilin, dan meniadakan jalannya orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan meniadakan takwilnya atau tafsirnya orang-orang yang bodoh. Itu tujuannya untuk menjaga Al-Quran dari penyimpangan-penyimpangan. Maka Allah libatkan para ulama ini. Maka Allah menggunakan kata nahnu. Tapi kalau misalnya itu berkaitan dengan kekhususan Allah, berkaitan dengan tauhid, maka Allah tidak melibatkan makhluk-makhluknya. Dan Allah menggunakan kata ganti ana. Kalau itu menjadi kekhususan Allah, Allah libatkan, Allah tidak libatkan makhluk siapapun, maka berarti Allah menggunakan ana. Seperti firman Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Musa, innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Allah tidak menggunakan kami karena ini tauhid. Ya, ibadah itu cuma haknya Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata beliau, li'annahu subhanahu wa ta'ala al-azim
alladzi la syai'a a'zama minhu. Allah menggunakan nahnu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Allah menggunakan kami di sini, kata beliau, untuk mengagungkan. Karena kata beliau karena Allah itu agung. Tidak ada sesuatu apapun yang lebih agung daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala yadhkuru nafsahu ahyanan bi sighatil 'azamah mithlu hadhil ayatil karimah. Allah terkadang, kata beliau, menggunakan kata ganti nahnu untuk mengagungkan, seperti ayat ini, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa mithlu qaulihi ta'ala, dan juga seperti surat Al-Hijr ayat yang ke-9 tadi, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kata beliau, atau contoh yang lain dalam surah Yasin, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Allah menggunakan kata ganti nahnu di sini dalam banyak ayat. Tapi kata beliau, wa ahyanan yadhkuru nafsahu bi sighatil wahid. Tapi di sisi yang lain Allah juga menyebutkan dirinya dengan kata ganti mufrad, tunggal. Seperti dalam firman-Nya di surat Thaha, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, Allah menggunakan ana atau aku, tunggal. Wa dzalika li'annahu wahidun 'azimun. Yang demikian itu karena Allah itu tunggal, satu, tapi Allah itu juga agung. Ya, Allah itu agung. Fa bi'tibaris sifah ya'ti dhamirul 'azamah. Kalau dari sisi sifatnya Allah yang agung, maka Allah menggunakan kata ganti nahnu, kami. Wa bi'tibaril wahdaniyah ya'ti dhamirul wahid. Dari sisi keesaan Allah, maka Allah menggunakan kata ganti ana, saya, satu tok. Ya. Kemudian itu tadi yang berkaitan dengan nahnu, yaitu pelakunya dalam ayat ini. Inna anzalnahu. Pelakunya yang menurunkan di sini siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sekarang maf'ul, objeknya. Ya, objek yang diturunkan itu adalah hu, itu tadi. Inna anzalnahu. Nah, ini objeknya. Ad-dhamir atau dhamirul maf'uli bihi wa hiyal ha ya'udu ilal Qur'an wa illam yasbiq lahu dzikrun li'anna hadha amrun ma'lum wa la yamtari ahadun fi anna al-murada bidzalika inzalul Qur'anil Karim. Yang dimaksud dengan hu adalah Al-Qur'an, kata beliau, meskipun sebelumnya tidak disebut. Biasanya hu itu kalau sebelumnya sudah disebut, baru kemudian penyebutan setelahnya itu hu saja. Tapi ini ayat sebelumnya apa? Nggak ada. Ya, tahu-tahu hu gitu saja. Sesungguhnya kami menurunkannya. Loh, nya ini siapa? Karena belum dijelaskan di ayat sebelumnya. Kecuali kalau ayat sebelumnya itu sudah berbicara tentang Al-Quran, menyebutkan tentang Al-Quran, nah baru masuk akal. Ya, baru cocok kalau misalnya pakai hu. Tapi kenapa di sini tidak disebutkan Al-Quran sebelumnya, tapi hu di sini dipahami sebagai Al-Quran? Karena kata beliau, li'anna hadza amrun ma'lum, karena ini sesuatu yang sudah diketahui. Ya, sudah diketahui. Tidak ada seorang pun yang ragu bahwasanya yang dimaksud Allah dalam ayat ini adalah Al-Quran. Ya. Anzalahullahu ta'ala fi lailatul qadar. Yang Allah turunkan pada malam Al-Qadar, yaitu malam kemuliaan. Fama makna inzalihi fi lailatul qadar? Lantas apa yang dimaksud Allah menurunkan Al-Quran ini pada malam Al-Qadar? As-sahih anna maknaha ibtada'na inzalahu fi lailatul qadar. Memang ada khilaf di antara para ulama tentang ayat ini. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar, pada Lailatul Qadar. Pendapat pertama mengatakan yaitu turunnya Al-Quran 30 juz langsung. Di mana turunnya? Baitul Izzah.
kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Nabi SAW selama 23 tahun. Ini ucapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Akan tetapi didhaifkan oleh para ulama. Ya, meskipun ada sebagian ulama yang berpegang dengan pendapat ini. Maksudnya turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar langsung 30 juz di Baitul Izzah, yaitu tempat yang ada di langit. Baru Jibril secara berangsur-angsur menurunkan kepada Nabi SAW. Karena Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, iya. Allah mengatakan dalam surat Al-Isra, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Afwan, dalam surat Al-Furqan. Dan Al-Quran faraqnahu, kami pisah-pisah turunnya. Artinya kami turunkan secara berangsur-angsur. Litaqra'ahu 'alan nas, agar kau bacakan Al-Quran itu kepada manusia, wahai Muhammad. Ya, maka ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya turunnya Al-Quran pada malam Al-Qadar, yaitu kami memulai turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW, kami awali di malam Al-Qadar, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, turunnya itu pada malam Al-Qadar. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya, ini pendapat yang lebih kuat karena pendapat pertama tadi didhaifkan oleh para ulama. Ala kulli hal, wallahu a'lam, ini perbedaan pendapat yang tidak sampai berujung pada ya seorang disesatkan atau dibid'ahkan gara-gara berbeda dalam masalah ini, tidak. Kemudian kata beliau, wa lailatul qadar fi Ramadan la syakka fi hadza wa dalilu dzalika qauluhu ta'ala. Dan Lailatul Qadar tidak diragukan lagi bahwa Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan. Tidak ada Lailatul Qadar di bulan-bulan yang lain. Sebagaimana anggapan sebagian orang, Lailatul Qadar itu juga ada di bulan Sya'ban, ada juga di bulan Rajab, ya, ada di bulan apalah macam-macam. Enggak. Lailatul Qadar hanya di bulan Ramadan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, bulan Ramadan di dalamnya diturunkan Al-Quran. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas atas petunjuk tersebut, dan Al-Quran juga Al-Furqan, yakni pembeda antara hak dan batil, antara tauhid dan syirik, antara iman dan kufur, antara halal dan haram, antara sunnah dan bid'ah. Itu Al-Quran sebagai barometer pembedanya. Fa'idha jumi'at hadhil ayah a'ni syahru Ramadan alladhi unzila fil Qur'an ila hadhil ayah inna anzalnahu fi lailatul qadar tabayyan anna lailatul qadar fi Ramadan. Kalau dua ayat ini digabungkan, yang pertama di surat Al-Baqarah tadi, syahru Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an, kemudian dengan ayat dalam surat Al-Qadar inna anzalnahu fi lailatul qadar, kalau dua ini digabungkan maka disimpulkan bahwasanya malam Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan, ya. Dan insyaallah kita sesaat lagi akan kedatangan bulan Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Wa bihadza na'rif anna mashtahara 'inda ba'dil 'am min anna Lailatul Qadari hiya lailatun nisfi min syahri Sya'ban la asla lahu. Maka dengan ini telah nampak kekeliruan sebagian orang yang mengatakan bahwa ada malam Lailatul Qadar di bulan Sya'ban, yaitu nisfu Sya'ban. Ya, nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, kata sebagian orang itu malam Lailatul Qadar. Ini keliru. Ya, tidak ada dasarnya. Wala haqiqatalahu, enggak ada hakikatnya. Fa inna Lailatul Qadar fi Ramadan, karena Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan. Wa lailatun nisfi min Sya'ban ka lailatin nisfi min Rajab wa Jumada wa Rabi' wa Safar wa Muharram wa ghairihin minasy-syuhur la takhtassu bi syai'in. Malam nisfu Sya'ban itu sama seperti malam-malam pertengahan bulan lainnya. Enggak ada bedanya antara nisfu Sya'ban dengan nisfu Muharram, nisfu Jumadal Ula, Jumadah Tsaniyah, ya, nisfu Syawal, enggak ada bedanya. Sama seperti pertengahan bulan-bulan yang lain, tidak ada kekhususan pada nisfu Sya'ban.
hatta ma warada fi fadlil qiyami fiha fahuwa ahaditsu dha'ifah la taqumu biha hujjah. Bahkan hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban itu tidak ada yang sahih, alias itu hadis-hadis yang dhaif, tidak bisa digunakan sebagai hujjah dalam beragama. Nah, ini sudah kita bahas pada kajian kitab apa? Sudah kita bahas ini panjang lebar tentang nisfu Sya'ban ini. Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Ya, sudah kita kaji kitab Nurus Sunnah wa Dhulumatul Bid'ah. Ada salah satu pembahasannya tentang bid'ahnya nisfu Sya'ban. Wa kadzalika ma warada min takhsisi yaumiha wa huwa yaumun nisfi min Sya'ban bi siyamin fa innaha ahaditsu dha'ifah la taqumu biha hujjah. Demikian juga hadis-hadis yang menyebutkan tentang kekhususan nisfu Sya'ban untuk melakukan puasa di dalamnya atau qiyamul lail di dalamnya secara khusus di nisfu Sya'ban. Ini semuanya hadis yang dhaif, tidak ada, ya tidak bisa dipakai hujjah. Lakin ba'dul ulama rahimahumullah yatasahaluna fi dzikril ahadits dha'ifah fima yata'allaq bil fadail. Namun memang enggak dipungkiri, kita tidak menutup mata. Sebagian ulama rahimahumullah, mereka ini tergelincir dalam masalah hadis-hadis yang dhaif, yang berkaitan dengan fadail a'mal, yang berkaitan dengan keutamaan-keutamaan amal. Sebagian ulama bermudah-mudahan dalam hal ini, sehingga mereka meriwayatkan, menyebutkan meskipun tahu bahwasanya itu hadis dhaif, ya hanya dalam rangka untuk memotivasi kaum muslimin supaya mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Memang hadis yang dhaif itu boleh digunakan dalam rangka menyebutkan fadail a'mal, keutamaan suatu amalan. Namun dengan syarat amalannya ini memang sudah ada dalil yang sahih tentang disyariatkannya amalan tersebut. Tapi kalau amalan ini tidak ada dalil yang sahih bahwa amalan ini disyariatkan, amalan ini memang dianjurkan, tidak ada dalil yang sahih, yang ada cuman keutamaan hadis dhaif dari hadis yang dhaif saja, maka nggak boleh diriwayatkan, kecuali harus disebutkan bahwa ini dhaif, tidak boleh diamalkan. Ya, sedangkan tidak ada satupun hadis yang sahih tentang disyariatkannya mengkhususkan ibadah pada malam nisfu Sya'ban. Itu tidak ada hadis yang sahih. Paham maksudnya ya? Jadi kalau misalnya ada hadis sahih yang menyebutkan tentang disyariatkannya berpuasa di nisfu Sya'ban atau qiyamul lail di nisfu Sya'ban, ada hadis yang sahih di mana Nabi memerintahkan atau Nabi mencontohkan hal itu, sahih hadisnya. Kemudian datang hadis dhaif yang menyebutkan tentang keutamaan pahala yang akan didapatkan bagi orang yang melakukan qiyamul lail di nisfu Sya'ban. Maka seperti ini boleh diriwayatkan, karena sudah ada hadis yang apa? Hadis yang sahih yang menunjukkan disyariatkannya amalan tersebut. Tapi kalau tidak ada hadis yang sahih, cuman adanya hadis yang dhaif, maka nggak boleh diriwayatkan kecuali dengan penjelasan ini dhaif, jangan diamalkan. Karena kaidahnya kata para ulama, fis sahih ghunyatun 'anid dhaif. Pada hadis-hadis yang sahih itu sudah menjadi kecukupan daripada kita ngelirik hadis-hadis yang dhaif. Yang sahih sudah cukup, nggak usah ngelirik yang dhaif. Ya. Nah, saya disayangkan sebagian ulama bermudah-mudahan tentang hal ini, sehingga mereka meriwayatkan hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sya'ban, padahal mereka tahu bahwasanya itu hadis yang dhaif. Ini ketergelinciran rahimahumullah. Ya, tidak kita ikuti, namun tetap kedudukannya sebagai ulama kita muliakan. Ulama yang ahlu sunnah, tapi kalau yang ahli bid'ah enggak. Kata beliau, yatasahaluna fi dzikril ahadits dhaifah fi ma yata'allaq bil fadail, fadailul a'mal awis syuhur awil amakin, wa hadha amrun la yanbaghi. Para ulama bermudah-mudahan dalam menyebutkan hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan fadail, keutamaan amalan atau keutamaan suatu bulan atau keutamaan suatu tempat-tempat tertentu.
Ini kata beliau seharusnya tidak boleh, la yanbaghi. Wa dzalik li'annaka idza suqtal ahadits ad-dha'ifa fi fadli syai'in ma fa inna as-sami' sawfa ya'taqid anna dzalika sahih wa yansabuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hadha syai'un kabir. Kenapa kita enggak boleh menyebutkan hadis yang dhaif? Karena ketika kita menyebutkan suatu hadis yang dhaif kemudian didengar oleh seseorang, maka orang itu pasti akan meyakini bahwa hadis yang kau katakan itu adalah hadis yang sahih. Setelah dia meyakini bahwa itu hadis yang sahih, maka dia meyakini bahwa yang mengucapkan itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini nanti dikhawatirkan masuk dalam dosa berdusta atas nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang dhaif itu derajatnya itu dhon, dugaan. Nggak bisa dipakai hujjah dalam beragama. Sedangkan hadis ahad itu derajatnya bukan dhon, tapi naik menjadi ghalabatul dhon, dugaan kuat. Nah, ini boleh dipakai sebagai hujjah. Jadi ada tingkatan ya. Ada dhon, dugaan, kemudian naik lagi menjadi ghalabatul dhon, dugaan kuat. Atasnya ini apa namanya? Al-yakin. Ya, atasnya lagi al-yakin, kayak hadis mutawatir. Nah, itu derajatnya yakin, atau ayat Al-Qur'an itu derajatnya yakin. Adapun hadis ahad, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang sedikit, perawinya sedikit, kurang dari 10 orang, maka itu kategorinya atau tingkatannya adalah ghalabatul dhon, dugaan kuat. Nah, para ulama sepakat bahwa bolehnya kita berhujjah, berdalil dengan ghalabatul dhon, dengan dugaan kuat. Ini untuk membantah sebagian orang ahli bid'ah yang mengatakan kita itu kalau beragama dalilnya harus yakin. Nggak boleh yang ghalabatul dhon, nggak boleh. Dugaan kuat nggak boleh. Dalam beragama harus dengan dalil yang yakin. Apa tujuan mereka? Untuk membuang hadis-hadis ahad. Dibuang sama mereka. Kita tidak mengambil hadis-hadis ahad meskipun sahih. Karena hadis ahad itu tingkatannya adalah dugaan kuat. Nggak boleh membangun suatu keyakinan beragama, yang membangun amalan dengan dugaan kuat, itu nggak boleh. Harus dengan yang yakin, kata mereka. Maka ini keliru. Boleh kita berhujjah dengan dugaan kuat. Apa dalilnya? Dalilnya adalah yaitu ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada seseorang yang ragu dalam jumlah rakaat sholatnya. Dia ragu apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Maka bagaimana petunjuk Nabi terhadap orang yang ragu ini? Meyakini yang sedikit, meskipun dia nggak yakin dengan hal itu. Saran dari Nabi disuruh apa seorang ini? Nabi mengatakan wal yataharras shawab, hendaklah dia itu berusaha untuk mencari yang lebih dekat dengan kebenaran. Artinya yang jadi pegangan adalah ghalabatul dhon, dugaan kuatnya berapa? Antara 3 atau 4 itu. Wal yutimma ma baqiya, kemudian dia sempurnakan yang tersisa darinya. Maka di sini Nabi SAW memerintahkan kita untuk melakukan sholat dengan dibangun di atas dugaan kuat. Bukan yakin loh itu 3 atau 4 rakaat tadi itu, bukan yakin, tapi itu dugaan kuat. Nah, maka ghalabatul dhon itu bisa dipakai hujjah. Nah, adapun yang dhaif, hadis yang dhaif itu bukan yakin, bukan ghalabatul dhon, bukan dugaan kuat, tapi tingkatannya adzon, dugaan saja. Ya, dugaan saja. Maka nggak bisa dipakai sebagai hujjah. Fal muhim, kata beliau, anna yauman nisfi min Sya'ban wa lailatan nisfi min Sya'ban la yakhtasani bi syai'in duna sa'iri syuhur. Yang penting, kata beliau, hari pertengahan bulan Sya'ban atau malam pertengahan bulan Sya'ban itu tidak dikhususkan untuk melakukan ibadah-ibadah tertentu.
Ya, mau beribadah terserah, tapi tidak dikhususkan di malam-malam tersebut. Falailatun nisfi la tahtasu bi fadli qiyam wa lailatun nisfi laisat lailatal qadar. Kata beliau, malam nisfu Sya'ban itu bukan malam Lailatul Qadar. Wa yaumun nisfi la yahtassu bisiyam. Nisfu Sya'ban tidak dikhususkan untuk berpuasa. Naam, syahru Sya'ban thabatat as-sunnatu bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru siyama fihi hatta la yuftir minhu illa qalilan. Memang benar kata beliau bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, sahih. Sampai-sampai para sahabat menyebut bahwa seakan-akan Nabi itu saking banyaknya puasa, beliau berpuasa sebulan penuh, nggak pernah berbuka sama sekali. Seakan-akan seperti itu, saking banyaknya beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban. Memang sahih kalau Nabi banyak puasa di bulan Sya'ban. Wa ma siwa dzalika mimma yata'allaq bi siyamihi lam yathbut 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa ma li sa'iri syuhur ka fadli shaumi thalathati ayyamin kulli syahr. Ya, dan juga apa-apa yang berkaitan dengan puasa secara khusus di nisfu Sya'ban itu tidak ada kekhususan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat ya, kekhususan puasa di bulan Sya'ban, puasa di nisfu Sya'ban. Adapun kalau puasa secara umum di bulan Sya'bannya, maka itu sunnah. Ya, tidak dikhususkan di hari-hari tertentu kemudian meyakini bahwa hari ini puasanya itu afdol, mendapatkan ini dan ini, tidak. Ya. Sebagaimana Nabi berpuasa di bulan-bulan yang lain seperti puasa sunnah 3 hari di setiap bulan. Wa an takuna fit tsalits asyar wal rabi' asyar wal khamis asyar wa hiya ayyamul bid. 3 hari di setiap bulan itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tanggal 13, 14 dan 15 yang disebut dengan ayyamul bid. Tapi itu yang berkaitan dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Setelah itu tapi ini beliau menyebutkan dari sisi bahasa atau dari sisi makna al-qadar. Ini sudah kita sebutkan di awal sebenarnya, enggak apa-apa kita ulangi. Allah mengatakan fi lailatul qadar. Minal ulama man qala al-qadar huwa asy-syaraf. Di antara para ulama ada yang menyebutkan bahwa al-qadar itu maksudnya adalah asy-syaraf, kemuliaan. Kama yuqal, sebagaimana orang Arab mengatakan fulan dzu qadarin azim. Fulan itu punya kemuliaan yang agung. Al muradu bil qadar au dzu qadarin kabir, atau fulan punya kemuliaan yang besar. Ai dzu syarafin kabir. Ya, maksudnya dzu qadarin kabir, dzu syarafin kabir, punya kemuliaan. Baik, wa minal ulama man qal, sebagian ulama mengatakan al muradu bil qadar at-takdir. Yang dimaksud dengan al qadar adalah takdir, ya, pentakdiran. Li'annahu yuqaddar fiha ma yakunu fis sanah. Karena di dalam Lailatul Qadar itu ditakdirkan oleh Allah apa-apa yang akan terjadi dalam 1 tahun. Nah, ini yang disebut dengan at-takdiru as-sanawi, takdir tahunan. Karena namanya takdir, pentakdiran itu ada beberapa model. Pernah kita sebutkan. Yang pertama adalah yaitu takdir al-am, takdir secara umum. Yaitu apa yang Allah tulis di mana? Allahul Mahfud. Ini takdir secara umum. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal arda fi qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Sesungguhnya Allah telah mencatat, mentakdirkan semua yang terjadi pada makhluknya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Tapi ini takdir secara umum. Kemudian ada takdir umri, takdir secara umur, penetapan takdir secara umur, yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud.
di mana Nabi SAW mengatakan, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, thumma takunu 'alaqatan mithla dhalik, thumma takunu mudghatan mithla dhalik, fayursal ilaihil malak wa yanfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian dalam perut ibunya 40 hari sebagai nutfah. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal daging. Kemudian Allah utus malaikat dan Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh, dan Allah perintahkan malaikat untuk mentakdirkan. Ini namanya takdir umri. Takdir yang berkaitan dengan usia dia, yaitu tentang rizkinya, tentang ajalnya, tentang amalannya, kemudian tentang nasibnya, bahagia atau sengsara. Ya, ini berkaitan dengan orang tersebut. Kemudian yang ketiga adalah takdir sanawi, yaitu takdir tahunan, di mana Allah memperinci apa yang ada di Lauhul Mahfuz ini, diperinci oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun. Apa dalilnya? Ini surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga dan keempat. Allah mengatakan, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, inna kunna mundzirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Inna kunna mundzirin, sesungguhnya kami memberi peringatan. Fiha, pada malam Lailatul Qadar ini, yufraku kullu amrin hakim, dipaparkan, diperinci semua perkara-perkara takdir dengan sangat bijak. Ini yang disebut dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Kemudian ada juga takdir yaumi, takdir harian. Dalilnya Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'n. Ya, kulla yaumin huwa fi sya'n. Di setiap harinya Allah itu berada dalam kesibukannya. Ya, di setiap hari Allah itu senantiasa dalam kesibukannya, yaitu menetapkan takdir-takdir makhluknya secara harian. Nah, maka ada 2 penafsiran di sini. Yang pertama, al-qadar artinya syaraf, dan yang kedua, al-qadar artinya adalah takdir. Baik, mana yang benar di antara 2 penafsiran ini? Hah? Kenapa kok dua-duanya? Karena apa kaidahnya? Kalau ada penafsiran yang berbeda, tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya, meskipun beda ini. Ya, meskipun berbeda, secara lafal berbeda, secara makna berbeda, namun tidak ada pertentangan di antara keduanya, maka diambil dua-duanya. Bisa bermakna ini sekaligus bisa bermakna ini. Ya. Wasahih annahu syamilun lil maknayain. Yang sahih bahwasanya ini mencakup 2 makna tadi. Bisa dimaknai syaraf, bisa dimaknai juga dengan takdir. Falailatul qadar la syakka annaha dzatu qadarin azim wa syarafin kabir. Karena malam Lailatul Qadar tidak diragukan bahwa malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang memiliki kemuliaan yang agung. Ya, wa annahu yuqaddar fiha ma yakunu fi tilka sanah minal ihya wal imatati wal arzaq wa ghairi dzalik. Dan juga tidak diragukan bahwa di malam Al-Qadar tersebut itulah ditakdirkan, ya, ditakdirkan selama 1 tahun takdir-takdir makhluk, dari kehidupan, dimatikannya seseorang atau rizki seseorang, ya, itu ditakdirkannya ketika Lailatul Qadar, meskipun hanya rinciannya, ya, rincian dari Lauhul Mahfuz itu. Tsumma qala jalla wa ala, kemudian Allah azza wa jalla mengatakan dalam ayat selanjutnya, wa ma adraka ma lailatul qadar. Kurang berapa menit? 10. Kata Allah, dan
tidakkah kau tahu apa itu Lailatul Qadar? Ya, tidakkah kau tahu apa itu Lailatul Qadar? Hadhil jumlah bihadhihi sigha yustafadu minha ta'dhim wa tafkhim. Kalimat seperti ini sering muncul di dalam Al-Qur'an. Tujuannya adalah yaitu untuk membesarkan perkara yang sedang ditanyakan di situ. Untuk mengagungkan perkara yang sedang ditanyakan dalam pertanyaan itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Nah, itu tujuannya pertanyaan ini. Bukan karena Allah nggak tahu, tapi untuk membesarkan perkara yang sedang dibahas dalam pertanyaan itu, yaitu Lailatul Qadar. Wahia muttaridatun fil Qur'anil Karim, dan ini sering di dalam Al-Qur'an pertanyaan dengan model seperti ini. Ada yang bisa nyebutkan ayat lain apa yang kayak gini modelnya? Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Al-Haqqah, mal Haqqah, wa ma adraka mal Haqqah. Ya, kemudian juga dalam surah wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Ya kan? Banyak ayat-ayat yang semisal kata beliau. Fa hadhihi sigha ta'ni at-tafkhim wa at-ta'dhim. Fa huna qala wa ma adraka ma Lailatul Qadar, ay ma a'lamaka Lailatul Qadar wa sya'naha wa syarafaha wa 'azamaha. Yakni seakan-akan Allah mengatakan, tidakkah engkau mengetahui tentang Lailatul Qadar itu, tentang perkara Lailatul Qadar, tentang kemuliaannya, tentang keagungannya? Tidakkah kau tahu tentang Lailatul Qadar itu? Nah, kemudian baru Allah jelaskan kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar itu dalam ayat setelahnya. Lailatul Qadari khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar, malam Al-Qadar itu khair. Ya, khair di sini isim tafdil. Sebenarnya kalau dalam bahasa Arab akhyar. Ya, akhyar, lebih baik. Ya, tapi orang Arab biasa menyebutkannya cuma dengan khair. Padahal itu maksudnya afdol, lebih baik. Ya, khairun min alfi syahr. Wa hadhil jumlah kal jawabi lil istifhamil ladzi sabaqaha. Ayat ini Lailatul Qadari khairun min alfi syahr itu jawaban atas ayat sebelumnya. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tanda tanya. Ya, tanda tanya itu. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tanda tanya. Baru kemudian jawabannya, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr, ay min alfi syahrin laisa fi Lailatul Qadar. Lebih baik dari 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar di dalam bulan-bulannya itu. Ya, lebih baik dari 1000 bulan yang tanpa ada, yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. Wal muradu bil khairiyah huna thawabul amali fiha. Yang dimaksud dengan khairun, ya, lebih afdol dari 1000 bulan. Lebih afdol dari sisi apanya? Thawab, dari sisi pahala, dari amalan yang diamalkan oleh seseorang di malam tersebut. Bukan lebih baik dari sisi dunianya, enggak. Ya. Jadi ada orang misalnya misalnya dapat perkara-perkara dunia. Dia mungkin dapat fulus atau naik pangkat ketika Lailatul Qadar. Kemudian dia pakai ayat ini, Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Ya. Ini nggak cocok. Karena dimaksud kebaikan yang Allah berikan di Lailatul Qadar itu thawab. Ya, kebaikan adalah pahala dari amalan yang dikerjakan oleh seseorang, bukan dari sisi-sisi yang lain. Dan Lailatul Qadar ini, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan al-qadar mukhtasatun bihadhil ummah. Lailatul Qadar itu, Lailatul Qadar dikhususkan memang buat umat Islam. Tidak diberikan kepada umat-umat yang lain. Jadi kemuliaan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan itu hanya ada pada umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada keistimewaan seperti ini pada umat-umat yang lain. Kenapa? Karena usia Nabi, umat Nabi SAW pendek.
Nabi SAW mengatakan a'maru ummati ma baina sitin ila sab'in wa qalilun man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih daripada itu. Nah, karena usianya pendek, maka amalan yang dihasilkan juga sedikit. Nah, kan ini nggak fair istilahnya kalau dibandingkan dengan umat-umat sebelum umatnya Nabi Muhammad SAW yang usianya mungkin ratusan tahun, ribuan tahun. Seperti Nabi Adam misalnya, Allah sebutkan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh. Allah sebutkan dalam walaqad arsalna Nuhan ila qaumi falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Sesungguhnya kami mengutus Nuh kepada kaumnya dan Nabi Nuh berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Itu bukan usianya Nabi Nuh, tapi itu lama dakwahnya. Ya, apalagi usianya, wallahu a'lam. Ya, memang umat-umat terdahulu terkenal usianya panjang-panjang. Nah, maka kalau usianya panjang, waktu yang Allah berikan itu banyak, maka amalan yang dihasilkan juga banyak. Nah, ini gimana umat Nabi? Cuman 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih daripada itu. Nah, maka Allah muliakan dengan Lailatul Qadar. Ya, satu malam ketika melakukan amalan di malam tersebut, maka terhitung seperti 1000 bulan. Bahkan bukan seperti, lebih baik dari 1000 bulan. Ya, khairun artinya lebih, bukan sama, bukan. Jadi salah kalau sebagian khotib, sebagian ustadz, ya dulu kita dengar seperti orang yang beramal 83 tahun ya. Ya, keliru kata-katanya, bukan seperti, tapi lebih baik, lebih daripada orang yang beramal selama 83 tahun. Nah, itu baru kalimatnya benar. Karena Allah mengatakan khairun. Ya, bukan seperti. Wa ma yunzilullahu ta'ala fiha minal khairi wal barakah ala hadhil ummah. Dan juga di malam Lailatul Qadar Allah menurunkan bagi umat ini, menurunkan kebaikan-kebaikan, pahala-pahala, menurunkan barakah, rahmah. Walidzalika kana man qamaha imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Oleh karenanya barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan ibadah, mendirikan ibadah di Lailatul Qadar dengan dasar keimanan dan ihtisab, yaitu mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Nah, ini menunjukkan bahwa amalan itu memang dengan ihtisab, dengan mengharap. Jadi kita ketika beramal Lailatul Qadar, itu boleh nggak kita berharap janji Allah bahwasanya yang melaksanakan, atau janji Nabi SAW melaksanakan Lailatul Qadar akan diampuni dosa-dosanya. Boleh nggak kita mengharap seperti itu? Boleh. Kita mengharapkan barokah dari Allah, mengharapkan rahmat, mengharapkan keutamaan Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kalau itu jadi motivasi kita melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar, maka itulah yang disebut dengan ikhlas. Dia mengharapkan pahala dari Allah, tidak seperti kata orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan kalau kita ibadahnya itu karena mengharap surga dan karena takut neraka, oh itu berarti belum ikhlas. Iya, karena yang kau harapkan cuma surga tok. Lah kalau surganya nggak ada gimana? Apa kau masih menyembah Allah Subhanahu wa taala? Kalau nerakanya nggak ada, apakah kau masih meninggalkan Allah? Apakah kau masih meninggalkan maksiat? Nah, maka kita jawab, gak usah berandai-andai. Kita ini umat yang realistis sudah. Jangan bilang seandainya surga dan neraka tidak ada. Ojo berandai-andai. Akidah kita surga dan neraka ada apa enggak? Ada, ya sudah. Kok seandainya ini? Enggak. Dan Allah mengatakan ciri orang-orang yang beriman, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka itu berdoa kepada Allah, beribadah kepada Rabbnya khaufan wa tama'a, karena takut kepada Allah dan karena mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Maka itu sudah cukup indikator orang itu ikhlas dalam beribadah ketika yang diinginkan sama dia adalah surga Allah. Cukup orang itu dikatakan ikhlas ketika dia meninggalkan maksiat karena dasar takut akan siksa Allah Azza wa Jalla. Ya, itu ikhlas. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan
pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.